Senin subuh, seorang ayah menangis histeris saat mengetahui anak perempuannya yang ditinggal di rumah sendirian tewas terbakar. Korban berusia 25 tahun tersebut ditinggal sendiri di rumah oleh keluarganya yang saat itu sedang ke rumah sakit. Korban diduga terkurung saat rumahnya dan dua rumah lainnya di Jalan Ciralima, Kalideres, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sebuah rumah 2 lantai di Kampung Siwalan Kerto Gang 1 Surabaya terbakar Senin petang. Sejumlah warga yang menunggu kedatangan mobil dinas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api. Warga mencoba menyemprotkan air menggunakan selang. Namun, kecilnya aliran air membuat upaya warga tidak membuahkan hasil. Seorang perempuan sempat terjebak di dalam kamar di lantai 2 rumah. Ia akhirnya dievakuasi oleh warga sekitar setelah berteriak minta tolong. Api akhirnya dipadamkan oleh petugas 45 menit kemudian. Pusat perbelanjaan modern Suzuya Mall di Banda Aceh terbakar pada Senin siang. Kobaran api dari lantai 3 gedung terus membesar dan mengeluarkan kepulan asap hitam. Bahkan terjadi beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG. Puluhan armada pemadam kebakaran kota Banda Aceh dikerahkan ke lokasi, namun petugas mengalami kesulitan melakukan pemadaman karena titik api berada di lantai 3 gedung. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Namun sebagian bangunan lantai 2 dan 3 beserta isinya tak dapat diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Senang sekali kita berdua kembali hadir menyapa Anda. Tentu saja dengan menyiapkan sejumlah informasi menarik yang bisa Anda jadikan bekal informasi di pagi hari ini. Bersama saya Sarah Ariyanti. Dan saya Alfian Raharjo. Kita mulai good morning dari sekarang. Kita masuk ke informasi pertama, di mana seorang remaja tewas setelah menabrak sepeda motor dari arah berlawanan usai kebut-kebutan di kota Tanjung Balai. Ya, sementara itu di Sidrap, Sulawesi Selatan, ini para pelaku balap liar yang panik dikejar polisi, akhirnya ini terjebak di sawah yang penuh dengan lumpur. Para penonton balap liar ini berhamburan setelah salah satu peserta balap terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Senin pagi. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka pada bagian kepala. Kecelakaan bermula saat seorang remaja melaju kencang dari arah Teluk Nibung menuju Sei Tualang Raso. Di lokasi kejadian, pelaku balap liar hilang kendali dan menabrak motor yang dikendarai pasangan suami istri. Tadi awalnya si M. Aidil Azhar ini ya mengambil jalur terlalu ke kanan, ya melihat datangnya satu unit kendaraan dari arah berlawanan, dia gugup. Setelah gugup, ya jadi dia melakukan pengereman dengan melakukan rem depan. Pada saat melakukan pengereman terjadi tergelincir, jatuh, ya tergelincir di aspal. 4 sepeda motor milik pelaku balap liar ditahan oleh petugas Satlantas Polres Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebelumnya, para pelaku balap liar panik saat dikejar polisi. Para pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor melewati pematang sawah. Mereka pun akhirnya terjebak lantaran kondisi sawah yang becek dan berlumpur. Para pelaku ini pasrah saat motor mereka ditahan selama 1 bulan dan diberi sanksi tilang oleh petugas. Sementara di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, polisi menyita belasan motor milik para pembalap liar. Sebelumnya, polisi menerima laporan masyarakat yang resah akibat aksi balap liar menjelang makan sahur. Karena masih di bawah umur, mereka akhirnya langsung dipulangkan setelah dijemput orang tua. Para pelaku dijerat pasal 297 terkait balapan liar dengan denda maksimal 3,5 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
Beralih ke informasi cuaca, puting beliung menerjang Garut, Jawa Barat dan mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Ya, dan di Jakarta ini 2 pohon jaranan di Jalan Kayu Putih Selatan tumbang diterpa angin. 7 sepeda motor rusak dan 1 orang terluka. Video amatir merekam detik-detik puting beliung yang menerjang kawasan Jalan Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat. Sejumlah besi penyangga reklame terbang dan jatuh ke jalan raya. Sebuah baliho iklan juga roboh dan menimpa rumah warga. Beberapa sepeda motor yang tengah parkir juga roboh diterjang angin kencang. Peristiwa ini terjadi pada Minggu sore. Dikonfirmasi pada Senin, sedikitnya 164 rumah alami kerusakan di Kelurahan Ciwalen. Beberapa rumah rusak berat, atapnya ambruk rata dengan tanah. Ada di beberapa RW, khususnya di 7 RW ada sekitar 164 kakak, kalau jiwa 614 jiwa. Sementara di Jakarta, 2 pohon di Jalan Kayu Putih Selatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin sore tumbang diterpa angin. 2 pohon setinggi 10 meter ini tumbang dan menimpa tempat pencucian sepeda motor. 7 sepeda motor rusak berat dan 1 orang terluka patah tangan tertimpa dahan pohon. Akhirnya setelah motor sudah dicuci, lagi dilap-lap, juga pohonnya retak, ambruk. Iya. Langsung semuanya ambruk atau ada dahan itu? Sebelah sana dulu. Setelah itu juga yang ini. Kemungkinan karena alam aja, karena angin. Karena angin ya Pak? Ya, karena angin. Berarti ini yang tertimpa juga tempat cucian motor ya Pak? Tempat cucian motor, betul. Terus untuk korban 1 orang kemungkinan mengalami cedera patah tulang. Korban yang menderita patah tulang telah dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan untuk mendapatkan pengobatan. Sementara arus lalu lintas sempat dialihkan sementara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi yang lain. Ini masyarakat muslim yang akan divaksin pada saat bulan suci Ramadan tidak perlu khawatir lagi nih. Karena fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 menetapkan bahwa vaksin COVID-19 ini tidak akan membatalkan puasa. Ini kabar gembira ya Alfian ya, jadi nggak perlu batal kalau misalnya kita akan menerima vaksin COVID-19. Nah kini dengan adanya fatwa tersebut, antusiasme warga disuntik vaksin booster ini menjadi cukup tinggi. Bagi Anda yang sudah menahan diri dan bersabar 2 tahun ke belakang untuk melaksanakan mudik lebaran, kini bisa bernafas lega. Karena tahun ini pemerintah telah menerapkan aturan terbaru bahwa Anda boleh mudik tanpa menyertakan surat hasil negatif PCR maupun antigen sebagai syarat perjalanan jika sudah memenuhi vaksin booster. Dan untuk umat muslim yang baru akan memenuhi vaksin booster di bulan Ramadan, kini tidak perlu takut karena fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 mengatakan bahwa vaksinasi booster ini tidak akan membatalkan puasa Anda sehingga Anda dapat khusyuk untuk beribadah selama bulan Ramadan. Antrean warga yang hendak disuntik vaksin booster mengular sejak pukul 7 pagi di kantor Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Puluhan warga rela antre bahkan sebelum tempat vaksin dibuka demi mendapat vaksin booster jenis AstraZeneca. Target capaian harian distribusi vaksin tercatat 100 dosis per hari. Namun, tak tertutup kemungkinan akan tersedia dosis tambahan jika antusiasme warga sangat tinggi. Ya, saya pengen mudik ya. Satu itu, yang kedua ya, yang lain udah pada booster ya, keluarga saya udah semua, tinggal saya. Melalui berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya melonggarkan aturan mobilitas sekaligus menjadikan vaksinasi sebagai syarat mudik dalam rangka mempersiapkan diri menuju endemi. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, penyuntikan vaksin booster merupakan upaya membentuk herd immunity dalam meningkatkan level proteksi masyarakat. Bahkan kita sudah 94% untuk dosis 1 dari 208 juta dan untuk dosis keduanya itu sudah 74% dari 208 juta. Nah, target kita memang adalah mencapai 70% dari populasi yang saat ini baru 58%.
Meski demikian, pemerintah tidak memiliki target khusus distribusi dosis vaksin pada Ramadan ini. Hanya target pemerintah pada Mei 40% distribusi vaksin dosis ketiga sebagai peta jalan menuju endemi. Ayu Rahmawati, Aryo Asmoro, Jakarta. Operator nozzle SPBU dan 4 pelaku penimbun solar subsidi ditangkap Polres Muaro Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Good Morning.